Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putra Mardiansyah. Di video kali ini saya akan melampirkan laporan bacaan saya tentang 3 skripsi mengenai kajian intertekstual. Nah, pada konten kali ini merupakan konten terakhir pada semester ini pada mata kuliah teori sastra. Lanjut kita ke pembahasannya. Skripsi pertama, kajian intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Virayaman. Skripsi ini oleh Suryani. Kesimpulan dari puisi ini, pada kedua kajian intertekstual novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Virayaman, terdapat berbagai keterjaringan sebagai berikut. 1. Hubungan intertekstual antara kedua tema sebagai jalinan yang sama. Tentang percintaan, pada tokoh utama ada yang mempertahankan cinta, tetapi ada juga yang mempertahankan cinta dan mempertahankan agamanya. Persamaan kedua teks sebagai proses transformasi. Dengan munculnya novel keterjaringan pada novel ini, di mana terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan agama. Yang kedua, hubungan intertekstual tokoh utama kedua novel. Pada pembacaan penokohan kedua, novel interteks Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Virayaman memiliki sebuah kesamaan tokoh, Zika dan Siti Hawa. Hubungan intertekstual bahwa novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Virayaman memiliki sebuah kesamaan, di mana pengarang menggambarkan sebuah percintaan di masa sekolah. Skripsi kedua, intertekstual cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma dengan puisi senja di Pelabuhan Kecil karya Khairil Anwar oleh Ricky Daliwa. Kesimpulan skripsi kedua ini, uraian tentang intertekstual antara cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma dan puisi senja di Pelabuhan Kecil buat si Sri Ajati karya Khairil Anwar memiliki keterkaitan erat. Keterkaitan itu dibuktikan adanya mosaik kutipan puisi yang ada dalam karya puisi Khairil Anwar, sehingga karena adanya keterkaitan tersebut dapat memberi corak atau warna tersendiri dari karya sastra milik Seno Gumira Aji Dharma yang berbentuk cerpen atau prosa. Jadi, dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 menghasilkan 3 simpulan, yaitu 1. Makna cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma. Dari aspek judul dan isinya menceritakan hubungan percintaan tokoh aku dengan pacarnya yang bernama Alina. 2. Makna puisi senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ajati karya Khairil Anwar. Dari aspek judulnya dan isinya melukiskan usaha si aku lirik untuk mendapatkan cinta dari Sri Ajati, tetapi tidak dianggap oleh Sri Ajati. Yang ketiga, keterkaitan makna antara cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma dan puisi senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ajati karya Khairil Anwar terlihat pada hubungan interteks antara keduanya. Hubungan itu diperlihatkan melalui hipogram aktual puisi senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ajati karya Khairil Anwar merupakan hipogram dari cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma. Skripsi ketiga, intertekstual puisi di Jembatan Mirabau karya Agus R. Sarjono dan Lepon Mirabau
karya Guillaume Apollinaire. Septoriana Mariana Nino, Magister Ilmu Susastra, Universitas Diponegoro. Kesimpulan puisi ketiga ini, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran suatu teks selalu dipengaruhi teks lain yang sudah ada sebelumnya. Puisi Le Pont Mirabeau karya Apollinaire dan puisi di Jembatan Mirabeau karya Agus R. Sarjono adalah dua puisi yang menggambarkan satu objek yang sama, yaitu Jembatan Mirabeau. Puisi di Jembatan Mirabeau hadir sebagai tanggapan terhadap puisi Le Pont Mirabeau yang sudah ada jauh sebelumnya. Meskipun sedikit meniru puisi sebelumnya, namun perbedaan bahasa, zaman, latar belakang budaya, dan struktur puisi menyebabkan pandangan pengarang dan makna yang dihasilkan masing-masing puisi tersebut sedikit berbeda. Secara intertekstual, kedua puisi tersebut memiliki kesejajaran. Makna mengalami ekspansi, konversi, modifikasi, dan ekserp. Ekspansi yang ditemukan berupa penambahan terdapat pada judul puisi. Apollinaire memberi judul puisi Le Pont Mirabeau yang berarti Jembatan Mirabeau, sedangkan pada judul puisi Sarjono diberi tambahan di pada bagian awalnya. Judulnya yaitu Di Jembatan Mirabeau. Konversi berupa beberapa objek utama yang saling menggantikan sekaligus sebagai gambaran pembanding dua kehidupan yang berbeda namun bermakna sejajar, yaitu Jembatan Mirabeau atau Jembatan Merah, Sungai Seine, dan Bengawan Solo. Modifikasi dapat dilihat dari aspek-aspek atau bagian-bagian dari puisi Le Pont Mirabeau yang cenderung dihilangkan dalam puisi Jembatan Mirabeau. Aspek yang dihilangkan dalam puisi Sarjono yang sekaligus menjadi pembeda kedua puisi tersebut adalah struktur puisi. Struktur tersebut meliputi tipografi dan rima akhir. Ekserp berupa penyerapan tema puisi yakni cinta. Apollinaire menggambarkan cinta sepasang kekasih dalam bahasa Perancis dan rima yang teratur, sedangkan Sarjono mengungkapkan cinta yang universal dan kerinduan terhadap tanah airnya menggunakan bahasa Indonesia dan diksi yang lebih sederhana. Baiklah, itu saja video dari saya. Ini merupakan video terakhir pada semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.